Oke, Jakarta Lavani mendapatkan kemenangan yang sangat mudah di pertandingan pertamanya di Proliga 2026. Jadi semalam teman-teman sudah nonton bagaimana Jakarta Lavani bisa menang dengan sangat nyaman, menang dengan sangat enjoy, sangat enak ketika menghadapi Garuda Jaya. Skornya 3-0 dan teman-teman kan bisa melihat set by setnya atau dari set ke setnya. Garuda Jaya itu kan paling cuman memberikan perlawanan di set ketiga. Mereka mendapatkan 22 poin, tapi di set pertama dan di set kedua ya memang kedua tim ini kan perbedaannya sangat jomplang. Memang pertandingan berat sebelah. Makanya kalau kita membahas mengenai statistik atau mengenai sisi teknis ya kurang menarik lah ya, karena nanti Jakarta Lavani itu kan nanti saingannya itu akan dengan Jakarta Bayangkara Presisi, atau justru mungkin akan seru juga ketika menghadapi Surabaya Samator atau Tirta Bagasasi. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kita sorot dari pertandingan Jakarta Lavani ketika menghadapi Garuda Jaya kemarin. Yang pertama ini adalah error dari Jakarta Lavani. Jadi meskipun menang dengan skor 3-0, 3 set langsung, tapi ternyata Jakarta Lavani itu melakukan 21 error. Sementara untuk Garuda Jaya itu melakukan 26 error. Nah, ini adalah statistiknya ya teman-teman, bisa melihat sendiri. Itu kan berarti masih ada kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh pemain dari Jakarta Lavani. Ini merupakan sesuatu yang masih bisa dimaklumi lah ya, masih cukup wajar karena ini adalah pertandingan pertama. Biasanya ketika pertandingan pertama itu kan memang ya mungkin masih ada nervous, masih ada demam panggung, belum kompak, kemistrinya belum terbangun dan lain sebagainya. Ya itu tadi, akhirnya Jakarta Lavani melakukan 21 error sepanjang pertandingan. Sorotan lain yang juga penting itu adalah gini teman-teman. Kita bisa melihat bagaimana pelatih dari Jakarta Lavani, Coach David, yang akhirnya mencoba semua pemain Jakarta Lavani ketika menghadapi pertandingan melawan Garuda Jaya kemarin. Ini merupakan sesuatu yang sangat oke, karena itu artinya semua pemain di Jakarta Lavani itu kan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya tuh. Misalnya Nanda yang selama ini itu kan memang menjadi bayang-bayang atau jarang mendapatkan kesempatan bermain. Kemarin dirinya itu kan bermain di Jakarta Lavani. Kita ketahui mungkin Nanda itu kan memang selama ini itu kan memang lebih menonjol atau memang lebih terlihat ketika eventnya itu adalah Live Volley, tapi untuk Proliga dirinya itu kan memang kesulitan untuk menembus squad utama. Belum lagi untuk pemain baru misal kayak Sigit Ardian yang kemarin juga mendapatkan kesempatan bermain meskipun poin yang didapatkannya itu kan memang sedikit, cuman 4. Nah ini kan intinya adalah Coach David ini kan memberikan kesempatan bermain kepada para pemain Jakarta Lavani untuk mencicipi atau untuk merasakan atmosfer pertandingan di Proliga. Kalau kita bicara poin, ya memang ini teman-teman bisa melihat statistiknya bahwa tidak ada satupun pemain baik di Jakarta Lavani ataupun di Garuda Jaya yang mencetak double digit. Taylor Sander itu kan menjadi top skor di Jakarta Lavani itu, tapi hanya mencetak 8 poin aja. Boy Ernest Arabi juga nggak mencetak double digit karena dirinya itu kan ya memang perolehan poinnya itu kan kalah dari Taylor Sander. Begitu juga di para pemain Garuda Jaya juga tidak ada satupun yang mencetak double digit. Khusus untuk Jakarta Lavani ini perolehan poinnya cukup merata lah ya, meskipun tidak ada yang mendapatkan double digit, tapi ya itu tadi merata, distribusi poin atau skornya itu kan bisa terdistribusi dengan cukup baik. Nah, ini sorotan ketiga yang nggak kalah penting itu adalah kenapa Garuda Jaya itu tidak menggunakan pemain asing, padahal ke klub lain itu kan mendatangkan pemain asing tuh, entah di tim putra ataupun di tim putri. Untuk tim putra, misal kayak Surabaya Samator, meskipun cuma satu yaitu Livan Tabuada, tapi mereka itu kan mendatangkan pemain asing tuh. Kemudian juga Tirta Bagasasi ada Liesbel Mendes yang juga mendatangkan satu pemain asing khusus untuk Tirta Bagasasi. Kemudian juga Jakarta Bayangkara Presisi itu juga mendatangkan satu pemain asing. Yang lengkap itu kan baru dari Jakarta Lavani itu 2 pemain asingnya, Alexander, dan satu lagi pemain asingnya yaitu Nick. Di tim cewek itu kan juga sama tuh, Gresik Petrokimia 2 pemain asing, kemudian Jakarta Livin Mandiri, Jakarta Popsi Poluan, Bandung BJP Tanda Mata itu juga sama-sama mendatangkan pemain asing. Pertanyaannya, kenapa kok Garuda Jaya itu tidak mendatangkan pemain asing? Padahal kalau tidak salah ya, ini saya belum mengulik secara utuh mengenai peraturan di Proliga. Tapi kalau tidak salah, koreksi kalau saya salah, nggak apa-apa, kita diskusi sehat aja.
regulasi dari PBVSI itu kan mewajibkan setiap tim itu kan mengontrak pemain asing tuh. Tapi kemarin kita lihat di roster itu kan tidak ada, atau di line up itu kan tidak ada pemain asing di Garuda Jaya. Beda cerita dengan kemarin di musim 2025 ketika Proliga 2025 diselenggarakan. Saat itu kan memang Garuda Jaya itu kan diperkuat oleh Napadet tuh, pemain timnas Thailand. Bahkan meskipun Napadet itu kan tidak selalu bermain lah ya, tapi dirinya itu kan selalu masuk ke dalam line up atau masuk ke dalam roster. Nah, di tahun ini kenapa kok nggak ada? Jangan-jangan ini suuzon aja, ini merupakan sebuah bentuk ketidakkonsistenan dari PBVSI. Kenapa ketika tim lain itu mendatangkan pemain asing, tapi justru Garuda Jaya itu tidak menggunakan satupun pemain asing di Proliga 2026 ini? Atau jangan-jangan menjadi gini, sebenarnya sudah ada pemain asing yang dikontrak oleh Garuda Jaya tapi belum dimainkan. Nah, itu kan juga bisa menjadi salah satu pertimbangan atau salah satu pandangan atau opini aja. Tapi kalau kita mengerujuk ke opsi itu, misalnya ada pemain asing yang sudah dikontrak tapi belum dimainkan, kok kesannya kayak aneh ya. Kita balik ke Proliga 2025 kemarin, saat itu kan memang Napadet itu kan sejak awal musim itu sudah resmi atau sudah dimasukkan ke dalam line up. Itu artinya ya sejak awal musim Garuda Jaya itu quote and quote atau dalam tanda kutip itu sudah mematuhi regulasi atau peraturan dari PBVSI. Tapi untuk di tahun 2026 ini, yaitu tadi, kok bisa-bisanya ketika tim lain itu berlomba-lomba mendatangkan pemain asing, entah dari Eropa, entah dari Amerika ataupun Asia Tenggara, tapi justru Garuda Jaya itu tidak memiliki pemain asing. Atau opsi ketiga ini, jangan-jangan memang Garuda Jaya itu mendapatkan privilege dari PBVSI untuk tidak mendatangkan pemain asing. Karena apa ya, kita ketahui Garuda Jaya ini kan memang proyek dari PBVSI untuk menempa atau mematangkan para pemain muda yang menghuni skuad timnas Indonesia. Nah, kalau ada pemain asing, itu artinya para pemain lokal junior di Indonesia itu kan akan kalah bersaing tuh, sehingga satu slot itu kan pasti akan diisi oleh pemain asing. Mungkin bisa seperti itu, tapi kok aneh banget lah, pokoknya aneh. Ini kenapa kok tiba-tiba ketika tim lain berlomba-lomba mendatangkan pemain asing, tapi justru Garuda Jaya nggak ada pemain asing satupun tuh. Jadi ya itu kalau kita mau suudzon ya berarti jangan-jangan memang Garuda Jaya itu menabrak regulasi dari PBVSI di Proliga 2026 ini. Tapi kalau kita mau husnudon ya, mungkin sudah ada pemain asing yang dikontrak dan akan dimainkan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Husnudon kedua yaitu tadi, jangan-jangan memang ada privilege khusus atau ada pendekatan atau approachment khusus dari PBVSI agar ya para pemain lokal di Garuda Jaya itu mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak di Proliga 2026 ini. Ya nggak seru lah, karena kalau ada pemain asing itu kan biasanya pertandingan akan lebih berjalan menarik. Nah, kemarin itu kan pertandingannya jomplang banget tuh, timpang sebelah, berat sebelah, sehingga ya itu tadi, kalau kita membahas dari segi teknis ya belum saatnya, karena nanti kita akan lebih seru kalau nonton Jakarta Lavani melawan Jakarta Bayangkara Presisi. Nah, ini juga statistik di sektor putri kemarin ketika Gresik Petrokimia menghadapi Medan Falcon ya teman-teman. Kemarin kan di konten saya itu kan saya belum mencantumkan statistiknya tuh. Nah, ini statistik di pertandingan tersebut. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata para pemain Medan Falcon yaitu tadi hampir semuanya itu tidak menunjukkan performa yang oke, karena ya dari segi skill atau dari segi komposisi pemain itu kan memang kalah jika dibandingkan dengan Gresik Petrokimia. Ini teman-teman bisa melihat tuh dari attack, kemudian dari error, dari block, dari serve, dan lain sebagainya, dan juga dari top score. Jadi top skornya lagi-lagi Viti Nuguin yang menjadi top score di Medan Falcon. Tapi Viti Nuguin itu tidak bisa mencapai double digit ketika menghadapi Gresik Petrokimia. Begitu juga dengan Del Palomata, ini juga cuma 6 poin, artinya ya sangat jauh lah dari kemampuan terbaiknya atau sangat jauh dari ekspektasi. Beda cerita dengan para pemain di Gresik Petrokimia. Jadi 3 pemain itu kan mendapatkan double digit itu dan masuk di score sheet untuk top score Proliga untuk pertandingan kemarin. Yang pertama Animi Chen, kemudian juga ada Alexandra Bichenko dan juga ada Mediol Yoku. Itu artinya ya
Memang dari segi kemampuan kan tidak bisa dibohongi itu. Memang Gresik Petrokimia itu kan jauh lebih kuat. Ini juga hampir sama kok pertandingan dengan Lavani, berat sebelah, timbang sebelah, dan sudah bisa diprediksi sebelum bahkan sebelum pertandingan dimulai. Ya itu tadi sorotan-sorotan di Proliga ternyata ya mungkin masih ada regulasi yang ditabrak. Ini nggak tahu lah ya. Mungkin ini suudzon aja atau husnudonnya yaitu tadi ada 2 husnudon yang mungkin bisa kita pegang. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai pertandingan kemarin? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan Timnas Voli Indonesia agar semakin berprestasi dan juga Voli Indonesia diurus oleh PBVSI dengan semakin baik ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman semua.